kalaupun nenek ini disetting mungkin untuk bersaksi dusta, yang namanya kebenaran itu pasti berteriak teman-teman, pasti berteriak dan menunjukkan dirinya. Buktinya nenek ini ketika dia mencoba terus berbohong, bibirnya justru silap. Aku tidak pernah menjadi Kristen, dia selama ini menjadi Muslim, keluarganya Muslim. Terus di mana mualafnya? Makanya ini para polemikus Muslim ini suka setting-setting ini. Baru-baru ini juga Zuma ketahuan menyeting seorang mualaf katanya karena kalah debat Muriwali. Ternyata hasilnya dibongkar lagi. Yang kedua, Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman terus mendukung saya untuk men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dari channel ini dan kebenaran dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan dengan jelas, bapa dari segala pendusta adalah iblis, dan iblislah bapa dari segala pendusta, karena dari sejak semula dia adalah pendusta. Pendusta adalah bapanya iblis, dan itu tegas dikatakan oleh firman Tuhan bahwa setiap orang yang berdusta iblis dia, teman-teman. Kali ini ada seorang yang mengaku mualaf, kurang pintar, namun begitu pede, dan tayang itu teman-teman di channelnya umat Muslim ini, dan begitu bangga menggaungkan bahwa ini orang hebat, sudah tua tetapi juga masih bisa memelintirkan dan berbohong teman-teman. Mungkin karena sudah tua itu jadi kurang cakap dia untuk menyembunyikan kebohongannya, atau mungkin juga disetting oleh oknum-oknum Muslim ini supaya nenek ini boleh berkata-kata bohong ketika mau bersaksi. Tetapi alhasil bahwa nenek ini keceplosan atau memang jujur ya, bahwa dia memang bukan Kristen ya. Dan ini lucu teman-teman, dan ini juga akhirnya menamparlah channel-channel Muslim atau orang-orang Muslim yang doyan sekali dengan para mualaf, semua penipu teman-teman. Udah tua masih saja disetting untuk berbohong dan mengaku-ngaku Kristen dan menjadi mualaf. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat. Ini dia ceritanya, dan jangan ya, kalau mau tertawa aja ya, tapi terus dukung channel ini teman-teman. Ini dia teman-teman videonya. Jabat gereja besar masuk Islam. Siapakah sebenarnya nenek ini? Benarkah nenek ini pejabat besar di gereja? Tonton sampai selesai karena endingnya bikin ngakak so hard. Tiap doa kok melihat fotonya Tuhan Yesus itu. Pada suatu saat saya berdoa, ada itu sinar kres gini. Sinar itu bentuk kres. Jabat gereja besar masuk Islam. Siapakah sebenarnya nenek ini? Benarkah nenek ini pejabat besar di gereja? Tonton sampai selesai karena endingnya bikin ngakak so hard. Tiap doa kok melihat fotonya Tuhan Yesus itu. Pada suatu saat saya berdoa, ada itu sinar kres gini. Sinar itu bentuk kres. Masa ada Tuhan lahir di kandang? Lah, masa ada pejabat gereja besar tidak tahu kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang domba? Makna Yesus lahir di kandang domba pertama, menggambarkan bahwa manusia itu pemberontak, menolak setia, dan tidak mengasihi Tuhan seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Saat itu di Bethlehem dipenuhi banyak orang karena diadakan sensus penduduk, menyebabkan penginapan penuh. Maria dan Yusuf mencari tempat untuk Maria melahirkan, namun pemilik penginapan menolak, sehingga terpaksa Maria dan Yusuf pergi ke kandang domba. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang
kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kedua, Tuhan Yesus mencari yang terbuang. Lukas 2 ayat 10 sampai ke 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Para gembala adalah kaum yang tersingkirkan atau budak di zaman itu, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya sehingga berita kesukaan itu disampaikan para malaikat kepada gembala, dan gembala diberi kesempatan melihat dan menyembah bayi Yesus. Ketiga, Tuhan merendahkan dirinya karena peduli kepada manusia ciptaannya. Filipi 2 ayat 6 sampai ke 7, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Keempat, Tuhan Yesus memperlihatkan betapa besar cinta kasih-Nya kepada manusia. Tuhan meninggalkan tahtanya di sorga dan kemegahannya di sorga serta menjadi manusia dan memilih lahir di kandang domba, menggambarkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia berdosa hina, dina dan terkutuk. Tuhan menyatakan kepada semua orang bahwa Dia bukan seperti tokoh-tokoh dunia yang menampilkan seolah-olah mulia dan terhormat, tetapi melakukan perbuatan hina dan tercela. Kelima, Tuhan Yesus memberi pengampunan bagi umat manusia. Kristus lahir di kandang kotor, bau, tempat kandang domba yang jelek, menggambarkan Dia mau hadir dalam hidup kita manusia yang kotor, hina dina, pendosa, layu dan mati. Tuhan Yesus menjamah kita untuk mengampuni, memulihkan, menyucikan dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya supaya kita memiliki hidup kekal bahagia di sorga bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya, amin. Cerita ibu masuk Kristen tadi. Oh ya. Itu gimana karirnya? Nah ya ini, terus kan orang ada langganan 2 yang orang Kristen dekat saya. Nah itu jadi saya les. Sejak kapan ada les Kristen? Sudah saya les Kristen, lulus. Lulus. Kayak mau lulus sekolah SMU. Kok enak? Enaknya gimana sih Bu? Bisa di Kan sholatnya kan cuma satu seminggu sekali sholatnya yang diharuskan. Terus kalau berdoa ya mudah, terus pakaiannya rapi-rapi. Masa pejabat di gereja besar berdoanya cuma sekali seminggu? Sebenarnya siapa nenek ini? Apakah dia benar mantan pejabat di gereja besar? Simak lagi videonya guys. Kerja di gereja Surabaya, gereja besar. Satpamnya aja 6, sopirnya 4, kan termasuk gereja besar. Saya bekerja di situ. Bagian apa? Kepala rumah tangga. Ingat ya baik-baik, neneknya dulu kerja di gereja besar. Satpamnya 6, sopirnya 4, neneknya bagian kepala rumah tangga. Mana ada di gereja jabatan kepala rumah tangga? Pokoknya AC-nya aja 54. Ingat ya baik-baik, neneknya sampai hafal betul jumlah satpam, supir dan AC. Tapi giliran ditanya tahun berapa kerja di situ, neneknya bingung. Saya kok Digaji? lu gaji? Berapa Bu gaji? Gaji awal saya tahun itu 300.000. Tahun berapa? Tahun berapa ya itu? 90-an? 90-an? Enggak. Atau 80-an? Enggak. 9. Berapa ya tahun berapa?
70, 70. Berapa itu? Pada waktu itu 300 itu emas 4. Akhirnya dari sini kita ketahui, si nenek hampir keceplosan kalau dia tak pernah jati Kristen. Karena waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan Apa cerita apa sih? Coba sih. terus saya tanya berapa uang saku saya, dia bilang 300. Tak pikir-pikir ya sudah. Oh, beliau kerja di gereja sebagai tukang sapu. Kita sebagai orang Kristen tetap menghargai dan menghormati nenek yang pernah kerja di gereja, walaupun tukang sapu. Terima kasih ya nenek. Tapi perlu diketahui di gereja kami pun ada suami istri yang kerja di gereja sebagai OB. Mereka Islam dan sudah puluhan tahun kerja di gereja, dan mereka tidur di samping gereja. Tapi kami tidak pernah mengajak mereka masuk Kristen atau mengiming-imingi sesuatu supaya mereka masuk Kristen, karena setiap orang berhak memilih agama mana yang dianut. Saya Ibu Haryati Suherman. Saya dari kecil itu keluarga saya Islam semua. Kakek nenek saya Islam. Saya juga Islam. Cuman saya tidak mengerti arti dari bahasa Arab. Dari video yang disimak, kita sudah tahu siapa si nenek. Dia Islam dan pernah kerja di gereja karena suaminya sudah meninggal. Kemudian mengaku pernah masuk Kristen, lalu mualaf. Ya begitulah katanya. Tapi dari video yang saya simak, sudah jelas nenek ini siapa. Kita serahkan saja sama Tuhan Yesus. Benar atau tidaknya cerita si nenek, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak bersama apa yang disampaikan oleh nenek ini. Jika teman-teman punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Apa pendapat teman-teman mengenai nenek ini? Ya. Aduh, Tuhan Yesus kasihan banget ya teman-teman. Kasihan nenek sudah tua begini, bukannya istiqomah, ingat Allahnya, belajar dengan baik, diajari dengan baik, ini malah disetting untuk berbohong. Kasihan sekali. Channel itu kok begitu pedenya ya, menayangkan nenek yang sudah tua begini hanya untuk mencari. Sudahlah teman-teman, kasihan. Nah, yang perlu kita lihat teman-teman, sekalipun nenek ini disetting mungkin untuk bersaksi dusta, yang namanya kebenaran itu pasti berteriak teman-teman, pasti berteriak dan menunjukkan dirinya. Buktinya nenek ini ketika dia mencoba terus berbohong, bibirnya justru silap. Aku tidak pernah menjadi Kristen, dia selama ini menjadi Muslim, keluarganya Muslim. Terus di mana mualafnya? Makanya ini para polemikus Muslim ini suka setting-setting ini. Baru-baru ini juga Zuma ketahuan menyeting seorang mualaf katanya karena kalah debat Muriwali. Ternyata hasilnya dibongkar lagi. Yang kedua teman-teman, apakah orang-orang Muslim ini tidak merasa kayak kalau ada mualaf itu rasa-rasanya Islam itu superior banget gitu ya. Kasihan sekali ya, kasihan banget. Padahal ada banyak mualaf itu yang
oyong teman-teman, ya terserah mereka. Nah, selanjutnya teman-teman, ini membuktikan juga firman Tuhan tergenapi bahwa dia tidak pernah bagian dari antara kita. Dia bukan orang percaya, dan memang tidak, dia hanya menipu. Dia hanya seorang yang pernah bekerja di gereja. Ya, di gereja banyak orang lah yang bisa bekerja di gereja itu, ya biasa siapa saja. Ada supir, bahkan pernah saya tahu bahwa gereja yang tempat saya melayani, supirnya malah dua-dua muslim teman-teman. Jadi kalau pas hari raya atau Idul Fitri atau puasa, mereka juga puasa. Mereka dapat gaji dari gereja, mereka bekerja di gereja. Tapi bukan berarti mereka jadi seperti nenek ini. Makanya aku bilang ini disetting, ya. Terus saja main setting teman-teman. Terus saja Islam berplaying victim. Terus aja membuat tayangan-tayangan yang seperti ini, pasti terbongkar gitu loh. Kasihan sekali. Nah teman-teman, mari kita semakin waspada bahwa pembodohan, penipuan, berkedok mualaf itu semakin nyata-nyata. Umat muslim harus lebih waspada, karena mereka selalu memberikan orang-orang tertentu memberikan kontribusi untuk menguntungkan mereka dengan memanfaatkan orang lain seperti nenek ini. Udah tua tapi masih disetting untuk berbohong. Ternyata dia bukan orang mualaf, tapi dia muslim dari kecil, keluarganya muslim, dan dia hanya bekerja di gereja, dan itu tidak memberikan efek atau faktor apapun bagi gereja. Dia bukan pejabat, dia hanya pesapu gereja, dan itu kami kasihi teman-teman. Tapi karena dia disetting untuk berbohong seperti ini dan ketahuan, itu menjadi kasihan, ya. Sampai segitunya untuk mencari mencari uang lah aku bilang. Sampai segitunya, sampai disetting untuk berbohong, ya. Ini tidak baik. Nah teman-teman, mari kita cerdas, mari kita waras. Orang yang berpindah keyakinan itu hal yang biasa dan sudah terjadi. Tapi jangan sampai men-setting sampai orang tua pun dikorbankan. Ini memalukan, ya, ini memalukan. Nah sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.